Kita di dunia sekarang udah terbiasa dengan yang namanya interkonektivitas. Semuanya ini berawal dari ciptaan yang diawali melalui internet. Gue rasa orang yang paling cocok merangkum tentang internet dan memprediksinya dengan sangat-sangat baik adalah orang yang mungkin kalian nggak sangka-sangka, ini adalah almarhum David Bowie. Ia mengatakan, "The potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable." Ia mengatakan ini di tahun 99 atau 1999. Jadi terbukti dan relatable banget kan, terutama di tahun 2021. Tapi apa evolusi selanjutnya dari dunia yang saling interconnected without boundaries? Kita memasuki era metaverse. Jadi metaverse secara singkatnya ini adalah suatu tempat virtual yang digunakan bersama-sama yang dibangun melalui dunia yang virtual, augmented reality, dan internet. Metaverse ini menjadi langkah selanjutnya dari perpanjangan tangan atau evolusinya internet, yang di dalamnya dibangun suatu dunia atau 3D virtual space di mana kita bisa saling terhubung, dan ini semua dibangun secara persistent, punya koneksi antara virtual dan real life juga. Kalau sekarang kita masih ada sebutan mau mengakses internet kan, kita harus terhubung melalui gadget kita, personal computer kita, entertainment system kita, semuanya kita harus capai melalui perantara gadget dan kita ada istilah harus ke sana, harus ke device-nya, harus mengaksesnya. Tapi dengan konektivitas, device dan teknologi baru yang akan datang di masa depan, kita akan bisa mengalaminya di sekeliling kita dan juga menyatu ke dalam kesehariannya kita. Bayangkan dunia di mana kita bisa melihat jalan yang harus dituju langsung pop up di penglihatannya kita. Bayangkan produk yang kita lihat di toko langsung kelihatan harga pembanding di toko lain. Lihat suatu bahasa yang kita nggak pahami langsung ke translate. Atau semudah kalian sedang di jalan dan baru ingat ada sesuatu yang habis di rumah. Tiba-tiba keluar atau ada muncul suatu toko atau suatu vending machine yang virtual dan kalian bisa beli keperluan kalian di situ. Ini adalah masa depan interaksi untuk manusia. Jauh dekat, ini adalah masa depan kita yang sedang dibangun perlahan. Ini adalah metaverse, dunia alternatif digital di mana orang akan bersosialisasi, main, dan sayangnya juga akan bekerja menggunakan sistem seperti ini. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang masih jauh banget, tapi fondasinya udah dibuat dari sekarang, dan udah terlihat bukti-buktinya secara perlahan yang didukung oleh bentuk pandemi. Gua rasa pandemi COVID-19 memberikan kita gambaran baru dalam cara kita bekerja. Tentunya ini ada dampak baik dan buruknya, tapi di segi teknologi dan interconnectivity, justru memberikan bukti nyata bahwa banyak hal yang kita lakukan sebelumnya hanya karena kebiasaan atau diwariskan. Di saat kita terpaksa harus saling terkoneksi tanpa fisik, banyak banget industri yang bisa berjalan dengan baik. Gua nggak menyebutkan semua industri, tapi beberapa industri bisa berjalan dengan sangat baik. Sebenarnya kalau kita mau lihat contoh termudah ya cukup banyak, terutama di bidang entertainment. Kita bisa lihat contohnya seperti film kayak Free Guy, tapi ini lebih murni ke bidang gamenya doang. Tapi kalau kita misalnya ke social interaction, kita bisa lihat contoh seperti Ready Player One, atau kalian kalau mau lihat yang lebih ke filsuf, itu ada The Matrix. Nah ini kelihatannya memang agak nggak masuk akal, dan kesannya yang contoh gue berikan kepada kalian adalah bentuk sci-fi. Tapi film seperti ini yang akan jadi pencetusnya. Kita nggak akan pernah bisa 100% prediksi di masa depan akan seperti apa, nggak pernah bisa bilang arah perkembangan suatu peradaban seperti apa di masa depan, tapi dari buku maupun film banyak yang kita bisa lihat mirip dan beberapa bagian sangat-sangat masuk akal. Dan bahkan banyak yang justru terjadi. Ambil contoh lagi misalnya bukunya George Orwell di 1984. Selalu ada a slip of truth di karya-karya fiksi maupun non-fiksi buku apapun. Untuk sekarang, dunia virtual akan menjadi satu-satunya akses. Kita bisa lihat harga VR headset ini semakin affordable. Seperti misalnya Oculus Quest yang harganya jauh lebih reasonable dibandingkan seperti HTC Vive miliknya Valve. Arah untuk membuat lower-end VR headset akan membuat orang mempertimbangkan untuk mencobanya. Atau ini adalah untuk mencoba agar penetrasinya semakin tinggi saat suatu teknologi itu menjadi lebih affordable. Di sini metaverse pertama yang menurut gue akan diciptakannya, dan gue yakin yang pertama akan melalui VR headset. Baru ke depannya akan diikuti dengan yang jauh lebih intuitif melalui augmented reality, di mana kita bisa berinteraksi di dunia fisik langsung dan dicampur menjadi mixed reality. Kita bisa lihat progresnya ini di sini sebenarnya. Cuman iterasinya belum ada yang sempurna kecuali VR headset. Kita progresnya semakin jauh di bidang ini, tapi untuk bidang AR kita bisa lihat banyak yang masih gagal. Hal yang paling hype sebelumnya adalah misalnya Google Glasses. Kalian bisa lihat dulu hype-nya sangat-sangat besar tapi perlahan menurun dan akhirnya mati. Tapi AR masih menjadi frontier di dunia. Banyak perusahaan yang mencari implementasi terbaik, bahkan berusaha menciptakan sebagai add-on untuk di matanya kita. Dilanjut ke bagian neural transplant. Ini udah sering banget gue masukin di konten gue berita baik. Progresnya ini juga semakin cepat. Dari keperluan medis sampai yang nantinya akan untuk keperluan entertainment. Contoh yang kalian paling sering dengar ini adalah palingan Neuralink.
Sekarang kalau kalian mikir ini semuanya itu nggak mungkin, arahnya itu udah ada di zaman sekarang. Agak naif menurut gue ya kalau kita bilang ini adalah sesuatu yang nggak mungkin. Arah dunia kita itu didorong atas dasar demand and supply, yang semuanya juga didorong oleh big corporations. Bahkan kebijakan suatu negara pun bisa didorong oleh big corporations. Data kita udah dipegang sama mereka. Kalau mau di-mold sesuai keinginan mereka, itu benar-benar mudah kok. Terutama rakyat Indonesia yang sangat-sangat konsumtif misalnya. Nggak cuma di bidang economics, tapi di bidang political views juga mudah banget untuk digiring opininya melalui berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Seperti perubahan public opinion melalui manipulasi, algoritma yang bikin kita semakin terpecah, dan ini banyak banget contohnya dan ini harusnya jadi konten terpisah, tapi ciri-cirinya kita udah bisa lihat sekarang bahwa the invisible hand is already working. Nah, di dunia sekarang kita bisa lihat implementasi dan penetrasi internet itu kan semakin mendalam. Kita lihat pekerjaan kita banyak yang ternyata bisa dilakukan work from home. Bener dong? Banyak kantoran yang sebenarnya nggak perlu semua karyawan itu ada di kantor untuk bekerja dan menyelesaikan tugasnya mereka di kantor. Ternyata dari rumah mereka masih bisa tetap bekerja dan sesuai untuk mencapai target KPI-nya mereka. Selama pandemi, kita mencari solusi untuk menghindari kontak. Kita mulai membiasakan melakukan meeting virtual melalui Zoom, Google Meet, Discord, dan apapun lainnya yang digunakan. Kita mulai bisa menerima dan membiasakannya. Di bidang lain, misalnya seperti product launching, semua dilakukan juga secara virtual. Bahkan untuk brand sebesar kayak LG, sampai bikin 3D World mereka untuk produk launchingnya mereka. Ini pun mereka lakukan dengan sangat-sangat sukses. Nah, untuk di bidang gaming, sama halnya. Dunia virtual dibuat untuk showcase game-game yang dirilis. Semua akhirnya akan pindah ke digital. Bedanya, kita nggak merasakannya langsung. Ini yang menjadi gap terbesarnya. Dan virtual reality akan mengisi gap tersebut saat hardware maupun connection itu mensupportnya. Nah, di bidang social interactions, kita juga melihat sekarang lebih banyak kan. Seperti pengajian virtual dengan teman-teman lain melalui Zoom, atau misalnya gereja secara virtual yang di live stream. Misalnya kalian mau ngambil contoh konser, ya sama halnya kayak 21 Pilots, atau sebagai salah satu yang sukses banget untuk show-nya adalah KSI Show, yang penjualannya cukup tinggi. Nah, jadi sebelumnya juga pas pandemi, ini bisa dilakukan secara virtual. Bahkan beberapa yang iseng nyoba konser in-game itu ada di Roblox dan Fortnite setahu gue. Bahkan pernikahan aja di live stream selama pandemi kemarin. Tentunya ini semua feel akan berbeda jauh dengan kehadiran fisik. Nggak ada interaksi dengan orang langsung, nggak bisa merasakan energinya langsung. Dan gue juga setuju kalau gue rasa ini tetap nggak akan tergantikan seperti misalnya kalian nonton bola, konser, party, tapi marketnya ini tetap ada kalau kita melihat datanya murni. Nah, jadi dari sini bibitnya itu kan emang udah terlihat dan sudah nyata. Bukti bahwa banyak hal yang bisa dilakukan secara virtual dan orang menerimanya karena pandemi. Tapi bukti-bukti tersebut jadi nilai plus bagi perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya FB, Adobe, Google, Niantic, Microsoft, dan banyak perusahaan lain yang sedang berusaha untuk membangun metaverse ini. Mereka yang akan mengarahkan dan menjadikan penawaran menarik bagi kita atau bagi masyarakat atau peradaban manusia ke depannya. Hal pertama yang mereka jual pasti tentunya adalah ease of access, kemudahan untuk manusia, accessibility yang menjadi nilai jual mereka di awal, kemudahan komunikasi, kemudahan belanja, kemudahan dalam mencari informasi, kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dulu waktu penetrasi internet semakin merata di Indonesia, yang awalnya digital marketing agency itu sedikit banget, semakin lama semakin meluas dan menyebar dan makin banyak. Semua perusahaan maupun bisnis UKM harus memiliki digital asset. Untuk makanan nggak perlu tempat yang gede-gede untuk branding tempat. Mereka bisa melalui GoFood, GrabFood, atau digital marketing yang lebih targeted atau marketplace untuk langsung berjualan. Dan digital marketing menjadi monster yang beda total. Metaverse akan menciptakan peluang yang sama, diawali dengan kemudahan yang di-offer terhadap kita yang nantinya akan semakin sulit untuk lepas dari perusahaan-perusahaan ini. Untuk diolah datanya, keperluan privasi kita semakin merendah, dan kita sebagai individu akan semakin sulit untuk kabur dari iklan. Dari Metaverse belum terbentuk pun, kita udah melihat arahnya seperti apa. Seperti Zuckerberg yang kemarin menyatakan, bayangkan kita bisa bekerja di mana aja. Gue bingung sebenarnya dengan pengertian ini atau ucapan dia. Kenapa harus kerja dari mana aja yang menjadi nilai jualnya atau yang dia tekankan? Kerja di mana aja bukan suatu hal yang baik bagi manusia. Kalau dari segi perusahaan, iya jelas itu baik. Tapi artinya kita bisa diakses dan dihubungin kapan aja kan. Bahkan sekarang pun sama seperti ini. Gue yakin kalian semua yang kerja akan merasakan hal yang sama. Karena konektivitas, kita selalu bisa dihubungin 24 jam setiap harinya. Kadang Sabtu Minggu, di hari libur, atau di tanggal merah, kalian pun masih bisa digangguin karena kita itu nggak pernah lepas dari HP. Sekarang kalau dari kepala suatu perusahaan bisa mengucapkan hal tersebut aja kan ngeri banget. Apalagi pandangan dia terhadap iklan nanti di masa depannya. Ads menurut gue benar-benar merusak banget internet. Dan sekarang ads udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-harinya. Nggak mungkin kan kalian dalam sehari nggak ngeliat iklan? Pernah nggak kalian dalam sehari nggak digangguin atau nggak melihat iklan sama sekali tanpa kalian itu berusaha? Nggak mungkin kan?
Ini yang gue takutkan, di masa depan saat metaverse tercipta, cara untuk membuat kita lebih konsumtif itu semakin besar. Data kita semakin mudah untuk diambil, dan gue juga selalu bilang kalau internet is a living thing. Dampak itu tuh bener-bener masif banget bagi siapapun yang belum siap menerimanya. Seperti contohnya ya negara kita. Bahkan menurut gue negara kita aja belum siap internet yang merata. Sekarang kita mulai mau terjun ke metaverse, yang dampaknya akan jauh berkali lipat dibandingkan dengan internet itu sendiri. Apa yang Zuckerberg bicarakan menurut gue adalah suatu bentuk dystopian future banget, di mana orang itu nggak perlu log off lagi dan selalu log in. Di satu sisi FB mengatakan mereka harus menjaga metaverse, tapi di satu sisi kepalanya berbicara lain. Gue rasa kita bisa lihat dari sejarahnya Facebook aja, jadi nggak usah ngomongin dari apa yang mereka ucapkan atau yang mereka berikan statementnya, tapi apa yang mereka sudah lakukan di masa lalunya. Bagi mereka sebenarnya kalau mengubah dan membawa pemikiran dan doktrin orang itu jauh lebih mudah bagi mereka daripada mereka itu harus bersaing merubah dunia ke arah yang lebih baik. Kalau kita zaman dulu ngomongin zaman kolonialisasi, kita di bawah kepemimpinan Belanda, di bawah kepemimpinan Jepang. Sekarang kita dijajah melalui digital, melalui produk yang masuk, alat produksi, arah politik, cara pikir, semuanya ke-influence melalui digital tanpa disadari. Iterasi internet yang baru ini atau evolusi dari internet ini akan menjadi the biggest opportunity saat ini. Tapi implikasinya benar-benar masif banget kalau kita melihat dunia kita sekarang. Gue rasa semua yang bekerja di bidang marketing, komunikasi, semua akan menemui opportunity baru di masa depan. Menemui obstacles baru juga di masa depan. Tapi sooner or later, ini adalah masa depan dunia kita. Metaverse ini sudah masuk dalam perkembangan. Dan semua bukti dan data memperlihatkan kita akan menuju ke sini. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita sebagai manusia siap untuk menuju ke arah ini kalau sedangkan sekarang di 2021 masih banyak isu yang bermasalah untuk masalah interconnectivity, masalah privacy, dan rights kita sebagai manusia.